Selamat bertemu kembali dengan saya di channel ini. Silakan ditonton video ini, didengarkan, disimak, dan dipahami. Baik, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi kita. Kita lanjutkan materi gaya ya, karena hari-hari yang lalu, hari Rabu tepatnya, kita sudah pelajari yaitu kelajuan, kecepatan, ya. Kemudian ini akan kita pelajari yaitu gaya. Kira-kira apa itu gaya? Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit ya. Mungkin kamu tidak sadar bahwa kamu hampir setiap hari melakukan gaya, ya. Jadi ada beberapa gaya yang bisa saya contohkan ya. Contoh ketika kamu menggeser sebuah meja ya, dari posisi awal ke posisi akhir, di situ kamu sudah melakukan yang namanya gaya. Kemudian ketika kamu melihat juga seorang pedagang ya, jual sayuran ataupun jual-jual gorengan ya, dengan menggunakan gerobak ya. Jadi ketika dia mendorong gerobak ataupun menarik gerobak, itu berarti dia sudah melakukan gaya ya. Oke, pada kesempatan ini akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, gaya. Gaya merupakan besaran fisika yang berupa tarikan atau dorongan. Itu dia gaya. Di sini ada contohnya ya. Ada yang mendorong dan ada juga yang menarik ya. Oke. Baik, kita lanjutkan. Gaya dibedakan menjadi dua macam, yaitu gaya sentuh dan gaya tidak sentuh. Apa itu gaya sentuh dan apa pula itu gaya tidak sentuh? Oke, di sini akan saya jelaskan. Gaya sentuh adalah gaya yang terjadi akibat adanya kontak langsung antara benda yang menerima gaya dan benda yang melakukan gaya. Ya, ketika terjadi kontak langsung, itu tadi yang contohnya saya sudah sebutkan. Ketika kamu mendorong meja ya, berarti kamu yang memberikan gaya, yang melakukan gaya, dan mejanya yang menerima gaya. Oke, kontak tersebut bisa berupa persinggungan langsung antara dua benda atau melalui perantara lain. Contohnya gaya sentuh. Ketika 17 Agustus ya, mungkin banyak melakukan yang namanya pertandingan-pertandingan. Salah satunya di sana adalah pertandingan olahraga tarik tambang. Ya, tarik tambang. Terjadi sentuhan antara orang dengan tali tambang, ya. Berarti yang menerima gaya adalah tali tambangnya dan yang memberikan gaya, yang melakukan gaya adalah orangnya. Itu salah satu contohnya. Kemudian contoh yang kedua, mobil menabrak mobil yang lain. Terjadi sentuhan antara kedua mobil ya. Kalau itu sudah paham maksudnya ya. Oke. Kemudian itulah dia contoh gaya sentuh ya. Contoh beberapa contoh dari yang namanya gaya sentuh. Artinya ada kontak langsung antara kedua benda, yaitu yang menerima dan yang melakukan gaya. Oke, sekarang akan kita bahas gaya tak sentuh. Gaya tak sentuh. Gaya tak sentuh yaitu benda yang memberi gaya dan benda yang menerima gaya tidak terjadi kontak langsung. Gaya bisa terjadi walaupun kedua benda terpisah jauh. Contohnya gaya tarik menarik antara matahari dengan planet yang lain. Contoh bumi ya. Bumi mengelilingi matahari. Bumi berputar pada porosnya, tapi bumi juga berputar mengelilingi matahari. Artinya ada gaya tarik menarik antara beberapa planet di tata surya. Kemudian contoh yang kedua adalah gaya magnet dengan besi. Kalau gaya magnet dengan besi mungkin kamu sudah paham ya. Tanpa melakukan sentuhan, tapi mereka akan terjadi
tarik menarik ketika magnet kita dekatkan dengan besi, ya. Kemudian apalagi contohnya? Kemudian yang terjadi contohnya adalah gaya listrik yang terjadi pada mistar ataupun sisir, ya. Itu akan terjadi gaya listrik ketika kamu menggosokkan sisir ataupun penggaris ke rambut. Kemudian kamu dekatkan dengan kertas yang dipotong-potong kecil. Dekatkan penggaris tadi kepada kertas yang sudah dipotong-potong, maka secara otomatis nanti penggaris tadi akan menarik kertas tersebut, ya. Itu akan terjadi gaya listrik statis khususnya, ya. Kalau kita bahas masalah mistar ataupun penggaris dengan kertas, itu berarti gaya listrik statis. Oke, nanti itu akan dipelajari lebih dalam lagi di kelas 9. Oke, begitulah, demikianlah macam-macam gaya yang sudah saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa kamu pahami. Oke, sekarang kita lanjut dengan hukum Newton. Ada 3 hukum Newton, ya. Ada hukum Newton 1, ada hukum Newton kedua, dan ada juga hukum Newton ketiga. Oke, di sini akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah hukum Newton 1 atau hukum 1 Newton. Hukum Newton pertama berbunyi seperti ini. Setiap benda cenderung mempertahankan keadaannya, yaitu tetap diam atau tetap bergerak dengan kecepatan konstan. Dari persamaan ini juga nanti akan kamu pelajari pada kelas 11 ya, kesetimbangan benda tegar. Itu nanti kamu akan perdalam juga di sana. Itu hukum Newton pertama di sana berlaku juga, ya. Setiap benda cenderung mempertahankan keadaannya. Kalau bendanya diam, maka dia akan tetap mempertahankan keadaannya diam. Dan kalau benda tersebut bergerak, dia akan cenderung tetap bergerak dengan kecepatan konstan. Maka secara sistematisnya atau secara matematisnya, rumus gaya itu sama dengan sigma F sama dengan 0. Sebagai contoh, gayanya adalah sebagai berikut. Oke, perhatikan di sini ada persegi panjang, ya. Di sini akan ada persegi panjang. Kemudian, kalau kita perhatikan dari gambar ini adalah gambar A sebelum diberikan gaya. Perhatikan gambar kedua, ini sudah diberikan gaya. Oke, diberikan gaya dari sebelah kiri dengan besar 6 Newton. Kemudian dari sebelah kanan juga diberikan gaya 6 Newton. Maka otomatis benda ini akan tetap diam karena gayanya sama. 6 dari kiri, 6 dari kanan. Maka benda tersebut akan tetap diam. Ya. Oke, kemudian kita lihat juga gambar yang ketiga. Tadi hanya dari samping kiri dan samping kanan yang diberikan gaya dengan besar gaya yang sama. Kalau kita perhatikan gambar yang C, ya, dari kiri diberikan gaya yang sama dengan kanan. Berarti ke kiri ke kanan benda ini tidak akan bergerak karena besar gayanya sama. Kemudian lihat juga dari atas diberikan gaya 10 Newton dan bawah juga 10 Newton. Artinya gaya dari bawah sama besarnya dengan gaya dari atas. Maka benda ini tidak akan terangkat dan tidak akan turun, tapi akan tetap diam. Itu dia artinya. Sigma F sama dengan 0. Artinya benda itu akan tetap diam. Oke. Itu hukum pertama Newton. Sekarang kita masuk ke hukum kedua Newton. Hukum kedua Newton atau bunyi hukum Newton kedua bunyinya seperti ini. Sebuah benda yang dikenai gaya akan mengalami percepatan yang besarnya berbanding lurus dengan
besar gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda, ya. Berarti dari sini bisa kita ambil rumus, ya. Rumusnya di sini sudah ditentukan sigma F sama dengan M kali A. Ini rumus ini diambil dari konsep bunyinya, ya. Contohnya tadi sebuah benda yang dikenai gaya. Berarti gaya itu adalah F. Mengalami percepatan. Percepatan itu disimbolkan dengan simbol A, huruf A, ya. Yang mengalami besarnya berbanding lurus, artinya percepatannya berbanding lurus dengan besar gayanya. Dan berbanding terbalik dengan massa. Berarti kalau dari bunyinya ini, maka akan muncullah rumus A sama dengan F per M. Percepatan sama dengan atau berbanding lurus dengan F itu besar gaya dan berbanding terbalik dengan massa. Massa itu adalah disimbolkan dengan huruf M, ya. Oke, perhatikan contoh soal. Contoh soal sebagai berikut. Perhatikan soalnya. Sebuah benda yang mempunyai massa 20 kg. Berarti massanya 20 kg. Didorong dengan menggunakan gaya. Gaya, ya. Tadi saya sudah sebutkan bahwa simbol dari gaya itu adalah F besar atau force, ya. 40 Newton. Satuannya Newton. Maka hitunglah percepatan benda tersebut ataupun balok tersebut, ya. Oke. Dari sini tadi ada kamu mungkin yang keliru karena di sini saya tulis rumusnya sigma F sama dengan M dikali A. Sementara saya sudah sebutkan tapi tidak saya tuliskan. Bunyi dari hukum Newton itu adalah rumusnya. Di mana A sama dengan rumus dari bunyi ini, ya. A sama dengan F dibagi massa. Artinya percepatan A berbanding lurus sama dengan gaya berarti F dan berbanding terbalik itu berarti per atau dibagi massa. Oke. Maka perhatikan contoh soal ini, ya. Setiap kita yang namanya mengerjakan soal, apalagi itu yang namanya hitung-hitungan di bagian fisika, ya. Kita yang pertama sekali harus kita cari dulu apa yang diketahui di soal. Kemudian apa yang ditanya. Oke. Kalau dari soal ini kita perhatikan berarti sebuah benda yang mempunyai massa, berarti massanya 20 kg. Lihat di sini satuannya kilogram dan satuan gaya Newton, berarti sama-sama satuan internasional. Berarti nggak perlu diganti, berarti M sama dengan 20 kilogram. Kemudian menggunakan gaya, berarti gaya yang digunakan untuk menggerakkan benda tersebut adalah 40 Newton. Maka F sama dengan 40 Newton. Hitunglah percepatan benda tersebut. Berarti yang ditanya adalah A. Ini dia. Tadi saya sudah sebutkan rumus untuk hukum kedua Newton bahwa A sama dengan F dibagi M. Atau percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan gaya yang diberikan dan berbanding terbalik dengan massa. Kalau sudah dapat rumusnya, maka masukkanlah angkanya. F tadi berapa yang diketahui? 40 Newton. Kemudian massanya tadi berapa? 20 kilogram. Maka 20 dibagi 40 dibagi 20 sama dengan 2. Satuan dari percepatan itu adalah meter per sekon kuadrat. Oke, demikianlah yang bisa saya jelaskan pada saat ini. Semoga apa yang kamu lihat, yang kamu dengarkan bisa kamu pahami dan mengerti. Selanjutnya, kerjakan soal atau tugas berikut ini. Di sini saya sediakan 2 soal, ya. Jadi silahkan ini dikerjakan
buatlah contoh soal yang saya jelaskan di video ini. Itulah buat jadi panduan kamu untuk menyelesaikan soal ini. Oke, soal ini dikerjakan dan hasilnya kirim ke WA pribadi saya. Oke, sekian. Terima kasih. Salam fisika.